warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 456 Filsafat Dakwah MD 3A. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dakwah, yang dimana dakwah itu artinya adalah ajakan. Ajakan terhadap apa? Ajakan terhadap sesuatu yang ingin kita sampaikan. Jika identik dengan agama, berarti mengajak kepada apa yang diperintahkan oleh agama tersebut. Karena kita identik dengan agama Islam, maka mengajak ajaran, yaitu ajaran agama Islam. Dan dakwah tentunya memiliki beberapa kebutuhan. Yang pertama, diharuskannya ada dai, mad'u, materi, metode, media, dan juga efek dari dakwah tersebut. Yang pertama ada pendai. Pendai adalah orang yang menyampaikan materi terhadap halayak atau mad'u agar mereka bisa memahami dan juga mengaplikasikan apa yang disampaikan oleh pendai oleh si mad'u itu. Setelah ada dai, tadi yang kedua adalah mat'u. Kenapa harus ada mat'u? Nah, kalau misalnya ada seorang dai namun tidak ada mat'unya, percuma saja. Karena kita akan menyampaikan sesuatu gitu, otomatis harus ada dong yang mau dengarnya gitu. Nah, langkah kedua berarti dai itu harus mencari mat'u. Untuk apa? Agar dakwah yang disampaikan itu dapat masuk ke hati seseorang ataupun pendengarnya gitu. Setelah ada mad'u, pasti ditentukan adanya sebuah materi, yang dimana materi ini itu fleksibel, tergantung kebutuhan dari seorang mad'u. Contoh, mungkin materi untuk memperkuat iman dan Islam. Salah satunya adalah meningkatkan kualitas keimanan dengan cara melaksanakan sholat 5 waktu dengan tepat waktu. Dan itu sebuah materi yang disampaikan dari seorang pendai kepada si mad'u. Nah, setelah ada materi, pasti dibutuhkannya sebuah metode agar materi tersebut bisa tersampaikan dengan jelas dan mampu dipahami oleh si mad'u. Metode ini kita ambil contoh metode mau'izatun hasanah, yaitu dengan cara yang baik, dengan penekanan kepada tabsyir dan tanzir. Lebih ke penekanan tabsyir dan tanzir. Tabsyir adalah kabar gembira kepada seluruh umat, dan tanzir adalah kabar buruk kepada seluruh umat. Bisa kita ambil contoh dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53, bahwa sejelek-jeleknya seseorang, jika dia tidak terputus dari rahmat Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa dia. Itu adalah kabar baiknya. Kabar buruknya, jika seseorang itu tidak mengedepankan rahmat Allah, maka siap-siaplah mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah ada metode tadi, hal yang harus ada selanjutnya dalam suatu dakwah yaitu harus adanya media. Nah, kenapa harus ada media? Karena ketika seorang dai menyampaikan dakwahnya kepada mad'u, nah harus ada media. Contoh-contoh medianya itu semisalnya seorang dai itu menyampaikan melalui media sosial, melalui video, melalui hal-hal yang berbau digital lah. Nah gitu, salah satunya segitu. Dan contoh lainnya yaitu ketika seorang dai menyampaikan di mimbar-mimbar seperti di masjid ataupun di majelis-majelis yang ada di sekitar kita. Nah, setelah adanya media tadi, setelah kita menggunakan media, setelah dai tersebut menggunakan media, nah, hal yang akan terjadi yaitu kita akan mendapatkan efeknya ataupun manfaat yang dicapai ketika telah tersampainya suatu dakwah kepada mad'unya gitu. Nah, misalnya efek ini ada efek yang baik dan efek yang buruk. Efek yang baik terjadi ketika dakwah yang disampaikan itu masuk ke hati pendengarnya ataupun mad'unya. Nah, bisa jadi efeknya juga buruk ketika hati seorang pendengarnya itu udah rusak gitu, udah sakit gitu, sehingga tidak menerima hal apapun, termasuk kebaikan. Baik, kesimpulannya adalah bahwa dakwah itu memerlukan komponen-komponen untuk mencapai kesuksesan dalam berdakwah. Yang pertama, adanya seorang dai, kedua, adanya seorang mad'u, ketiga, materi, keempat, metode, kelima, media, dan keenam adalah efek dari dakwah tersebut. Maka dari itu, dakwah bisa dikatakan sukses dan berhasil jika komponen-komponen tersebut sudah terpenuhi. Mungkin hanya seperti itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton.
so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Guanya begini. Orang kok takut baterainya